Duszemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Masya. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirimkan kepada saya. Nah, pertanyaan ini masih melanjutkan pertanyaan dari saudara Indra W. Duru. Ya, ini pertanyaan nomor keempat. Pertanyaannya bunyinya, mengapa gereja ortodoks tidak mempercaya akan dosa asal? Baik, saya akan jawab, tapi sebelumnya saudara jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk klik itu loncengnya, jangan lupa juga untuk share kepada teman-teman saudara, dan kalau saudara merasa terbeban untuk mendukung pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan kepada alamat bank yang ada di bawah ini. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut dan ingin menjadi bagian dari gereja ortodoks, ingin menggabung ke gereja ortodoks, saudara bisa ikut katekisasi nasional program kami yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin menjadi ortodoks. Saudara bisa hubungi Romo Yakobus yang ada di bawah ini. Nomor teleponnya, minta supaya digabungkan kepada grup katekisasi nasional itu. Saudara-saudara bisa belajar di sana. Hanya saya ingatkan, yang boleh masuk hanya mereka yang ingin jadi ortodoks. Kalau enggak. Saudara cukup belajar dari YouTube saja, ya. Dan juga kalau saudara ingin belajarnya secara akademis, saudara bisa juga mendaftar ke sekolah teologi online yang itu merupakan program kami, dan saudara juga bisa menghubungi Romo Yakobus untuk dikontakkan kepada Bapak Artemius Thomas Matulesi, ya. Beliau yang bertanggung jawab untuk ini, yang mengampu semuanya ini. Saya mengajar di situ, saya tidak mengurusi teknis, ya. Saya hanya mengajar saja. Jadi hubungi dia. Dan kalau saudara mau atau ingin membeli buku-buku yang ada pada kami seperti ini buku tulisan saya, ya, dan banyak yang lain. Ini buku terjemahan, ya. Dan ini ada buku yang terjemahan tapi juga banyak komentar saya. Jadi ini hampir 2 buku ini. Seperti 2 buku. Ada buku aslinya dan komentar saya yang panjang, dan banyak buku-buku yang lain. Saudara bisa tanya kepada Ibu Theodora. Di dalam ini nomornya 0812 8959 8568, ya, tanyakan buku-buku itu. Nah, dan kalau saudara ingin berkunjung ingin beribadah bersama kami, mencari di mana tempatnya, ya. Saudara bisa melihat di belakang daripada video ini nanti alamat parokia dan alamat alamat komunitas-komunitas ortodoks. Saudara bisa datang di sana, ya. Nanti kalau di dalam kolom komentar ada orang-orang yang memberikan alamat yang tidak ada di situ, abaikan saja, itu bukan orang kami, ya, bukan datang dari kami, abaikan saja. Saudara tidak usah datang di situ. Saudara datangnya ke tempat yang di sini. Sebab ini pelayanan ini, acara ini, program ini memang tujuan adalah pelayanan dari gereja, pelayanan dari pengembangan kami. Oke? Terima kasih. Mari kita sekarang kalau gitu kita jawab pertanyaan dari saudara Indra W. Duru ini, yaitu mengapa gereja ortodoks tidak percaya pada dosa asal. Pertama-tama, apa kata Alkitab? Kami percaya namanya bukan dosa asal, tapi dosa nenek moyang. Bedanya apa sih? Bedanya gini. Bedanya dalam pemahaman dosa asal ialah bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, dalam kejatuhan, kita ikut menanggung dosanya Adam itu. Sehingga menurut pemahaman seperti ini, anak bayi yang lahir pun otomatis kalau tidak dibaptiskan atau kalau tidak nantinya percaya Kristus, dia akan masuk neraka. Itulah konsep dosa asal. Jadi kita ikut menanggung salahnya Adam. Padahal kalau menurut Alkitab, tak seorang pun menanggung dosa orang lain. Coba kita baca Yeskiel pasal yang ke-18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan Nah, kalau kesalahan ayahnya yang dikenal saja dia itu nanggung kok. Apalagi kesalahan kakek moyang yang sama sekali kita tidak pernah, bagaimana kita bisa menanggung?
Jadi menurut Alkitab kita tidak menanggung kesalahan Adam. Orang ayah saya kita sendiri aja tidak menanggung kesalahannya kok. Ya kan? Jadi dosa asal itu tidak ada. Artinya bahwa kita ikut menanggung salahnya Adam itu tidak ada. Kita baca Galatia pasal 6. Ayatnya yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Oke. Apa yang ditabur orang, itu yang dituai. Terus? Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Terus? Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Terus? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Lalu kalau begitu, itulah konsep dosa asal. Dan biasanya ayat yang digunakan itu kita baca juga di dalam Mazmur pasal 51 ayat 5 coba. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung. Nah, ini itu digunakan tuh. Kalau gitu kita di dalam kandungan kita sudah dosa. Bukan itu. Pertama, yang nulis itu Daud. Dan pada waktu nulis itu tidak ada dalam ajaran perjanjian lama mengatakan ada dosa asal. Itu ajaran Kristen. Dan itu pun secara spesifik itu ajaran Kristen Barat. Dan secara lebih spesifik lagi itu ajaran Calvinisme. Apakah Daud itu Calvinis? Tentu bukan. Nah, kalau kita kembali ke sana, kalau gitu berarti Daud yang dimaksudkan lain gitu loh. Coba baca lagi ayat itu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Nah, pada waktu diperanakan, ibunya, orang tuanya, masyarakatnya, sekitarnya itu sudah ada kesalahan itu. Kecuali kalau kita dilahirkan dunianya malaikat gitu. Lain lagi. Kita dilahirkan di dunianya manusia. Berarti kita dilahirkan dalam kesalahan ini, dalam lingkup yang ada kesalahan ini. Tapi bukan bayinya itu yang salah, enggak. Terus kan? Dalam dosa aku dikandung. Nah, pada waktu dikandung, dalam dosa ibunya yang mengandung itu sudah berdosa, bukan orangnya, bukan bayinya. Dosa dari mana? Nah, kalau gitu gimana kalau gitu? Begini. Kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Suaminya pun memakannya. Dia perempuan itu memakannya. Lah kok nggak langsung mati? Enggak. Tapi di situ mulai terputus hubungannya dengan Allah. Nggak ada hidupnya Allah. Nanti baru kematian itu terjadi. Tapi benih kematian udah masuk. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali. Padahal tadinya debu. Kalau kamu tidak makan, kamu tidak akan mati. Pada waktu kau makan, kau akan mati. Berarti kalau tidak makan, ya tidak mati. Berarti manusia diciptakan untuk tidak mati. Tetapi karena dia makan, pada akhirnya itulah, kalau tadinya engkau debu, dimaksudkan untuk menjadi mulia seperti Allah, sekarang engkau debu menjadi debu. Yang salah siapa? Kita yang melakukan enggak. Kan dikatakan dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 20 tadi, anak tidak menanggung dosa bapaknya. Berarti kita tidak menanggung dosa bapak Adam ini. Tetapi karena kita dilahirkan dari benih Adam, maka benih kemanusiaan Adam yang sudah jatuh itu pengaruhnya sampai ke kita. Maka kita bisa mati juga, gitu loh. Bukan karena kita menanggung salahnya Adam, enggak. Tetapi kita kena dampaknya, kena pengaruhnya. Coba kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu? Adam. Terus? Dan oleh dosa itu juga maut. Nah, oleh dosa itu maksudnya maut. Tapi dosanya Adam
Nah, itu satu. Berarti kalau gitu, sebagai dosa, kita tidak mewarisi apa-apa dari Adam. Efeknya yang kita warisi. Kenapa? Adam pun pada akhirnya pada saat itu sudah diampuni oleh Allah. Meskipun nanti efek dari pengampunan itu terjadi pada akhir zaman, tapi dia sudah diampuni. Coba kita baca ketika Adam jatuh dalam dosa di dalam Kejadian 3:21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Nah, tadinya manusia karena ketelanjangannya takut bertemu dengan Tuhan Allah, dia malu karena ketelanjangannya, lalu menutup dirinya dengan daun-daun di dalam Taman Eden itu. Itu simbol dari usaha manusia berusaha untuk mendapatkan keselamatan dirinya sendiri, menutupi rasa malunya, menutupi rasa takutnya, efek dari dosa. Allah tidak mau, bukan itu. Lalu Allah memberikan pakaian dari kulit binatang. Nah, kalau ada kulit binatang berarti ada apa? Binatang disembelih. Dan kalau benar ada binatang disembelih, berarti apa? Darah tercurah. Yang melakukan siapa? Allah. Berarti kalau itu bukan darah biasa. Berarti ini darah penebusan. Kita baca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, dan sekarang ada penumpahan darah yang dilakukan Allah demi Adam, ada pengampunan tidak sekarang? Ya ada. Sebagai dosa, Adam sendiri yang menanggung, dan itu pun sudah diampuni pada saat itu. Tetapi untuk Adam mendapatkan manfaat dari pengampunan, yaitu untuk hidup kekal, itu menunggu kita, menunggu datangnya Kristus. Karena sudah dijanjikan sebelumnya di dalam Kejadian 3:15 akan ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Itu berbicara tentang nubuat tentang lahirnya Kristus dari perempuan tanpa laki-laki dan meremukkan kepala ular, menghancurkan pekerjaan iblis. Dinubuatkan. Dan juga dinubuatkan cara jalannya untuk disatukan lagi, didamaikan dengan Allah dengan tercurahnya darah ini. Ya. Tapi untuk dia mendapatkan manfaat dari penebusan dari sang keturunan itu, dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-39, 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Oke. Termasuk Adam. Kalau ada korban, itu kan janji. Kamu diampuni. Mereka tidak memperoleh zaman itu. Para nabi juga tidak memperolehnya zaman itu. Terus? Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Juga tidak diselamatkan otomatis, menunggu apa? Terus? Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Tanpa umat yang baru ini, mereka tidak dapat sampai pada keselamatan, kesempurnaan. Ya, mulai dari Adam sampai nabi-nabi berikutnya. Mereka sudah mendapat pengampunan, tapi mereka belum mendapatkan penebusan, karena penebusannya terjadi hanya melalui firman yang turun menjadi manusia. Jelas ya? Jadi kalau begitu, yang kita terima dari Adam itu bukan dosanya Adam. Makanya dosa ini bukan dosa asal. Soal dosa kita datangnya karena kita mewarisi dari Adam. Enggak. Makanya kita sebut dosa nenek moyang yang berdosa. Adam ini. Tetapi kita mendapat efeknya. Efeknya apa? Kita kehilangan kematian. Kita terusir dari Firdaus. Kita bukan kehilangan kematian, kehilangan kehidupan. Akhirnya kita mendapatkan kematian. Kita terusir dari Firdaus. Kita tidak lagi memiliki kekekalan dan kemuliaan. Kita lebih mudah berbuat jahat daripada berbuat baik. Ini efek daripada kematian itu yang sudah merembes kita. Jadi kalau begitu, kita mendapatkan dampak daripada perbuatan nenek moyang itu, tetapi bukan bertanggung jawab atas perbuatannya. Contohnya gini. Ada seorang koruptor, ya, akhirnya ketahuan oleh KPK, lalu disita, dia masuk penjara. Biar tadinya anak istrinya menikmati hasil korupsi si orang ini, tapi pada waktu dia ditangkap masuk penjara, istrinya dipenjarakan nggak? Anaknya dipenjarakan nggak?
Enggak. Yang dipenjarakan ya bapaknya yang korupsi ini. Tetapi ada dampaknya enggak pada orang-orang ini? Ya ada. Kalau tadinya dia bisa hidup mewah, sekarang enggak punya hidup mewah. Tadinya punya Rolls Royce, ya toh? Karena hasil korupsi, sekarang harus rela naik bajai gitu kan. Kalau tadinya anaknya bisa ke sana kemari karena tidak ada uang, dia harus menderita. Jadi dampaknya ada, tetapi yang masuk penjara yang melakukan perbuatan itu. Demikian juga dengan Adam. Adam menanggung dosanya sendiri. Kita tidak menanggung dosanya Adam. Seperti kita tidak menanggung dosa siapapun, tetapi kita mendapatkan efek dampak daripada perbuatan Adam itu. Kita terusir dari surga, dari Taman Eden. Kita tidak lagi hidup menikmati kebahagiaan seperti Taman Eden dan seterusnya yang akhirnya menjadi hidup yang seperti kita hidup sekarang ini. Itulah. Jadi dalam ajaran iman ortodoks kita tidak menanggung salahnya Adam, tetapi kita terkena dampak daripada perbuatan Adam itu. Oleh karena itu kita tidak menyebutnya sebagai dosa asal, tetapi dosa nenek moyang. Nenek moyang yang berdosa, kita tidak ikut menanggung itu, tetapi kita kena dampaknya. Dan dampak utamanya adalah kita kehilangan hidup kekal itu. Nah, itulah Saudara Indra dulu jawaban dari saya. Kiranya Tuhan berkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.